ke single, ya, pembersihnya. Nah, ini yang kita bisa lihat, ya. Nah, ini kemarin teman-teman kita udah belajar tentang Hechiennya apa? Yang mediatifnya. Nah, ini ya, udah Hechiennya kemarin yang apa? Yang apa mediatif atau penyeimbang di mana kita ulang sedikit yang untuk pembukaannya bahwa di sini dia adalah mediatik penyeimbang. Jadi nanti ini adalah penyeimbang dan ini agak kompleks apa gejalanya karena dia adalah penyeimbang dan dia bukan apa dia akan karena dia ada di antara. Jadi gejalanya tuh nanti teman-teman bisa dia terlihat ada gejala apa di yang piaunya atau ada gejala linya yang dalamnya itu jadi ada. Jadi kita harus hati-hati di dalam menggunakan media apa formula ini. Jadi kita benar-benar pastikan bagaimana karena dia di sini kan dia sebagai penyeimbang. Jadi dia punya karakteristik. Jadi di sini karakteristiknya teman-teman menyeimbang kerja organ. Jadi dia di sini kita benar-benar harus memperhatikan di mana kita lihat. Di sini kita mengingatkan lagi untuk mediatif ini penyeimbang dia nanti akan ada tiga tuh penyeimbang di sawyangnya. Meridian sawyang itu teman-teman apa kalau saya sebut sawyang teman-teman langsung kepikiran nggak meridian apa sih itu organ apa sih sawyang itu iya bisa langsung kepikiran nggak? Ini yang apa? Yang reguler maupun itu harusnya udah tahu. Meridian sawyang. Ada yang ingat nggak meridian sawyang itu apa? Ya, ya, di sini ada teman-teman harus ingat meridian sawyang. Sawyang apa itu dia? Dia jadi peimbang ada meridian sawyang. Di mana nanti meridian sawyang itu teman-teman tahu dia adalah peimbang sawyang itu apa? Kandung empedu dan sanciao. Ya, nah itu yang teman-teman harus paham itu. Jadi nanti ada gejalanya tuh bagaimana? Di mana teman-teman tahu meridian sawyang itu kan bergeraknya di mana? Di pinggir dia ya. Dia bergeraknya di bawah di bagian sampingnya tubuh di mana nanti itu juga bisa akan mengganggu masuk ke organ karena dia antara. Jadi bukan di dalam, bukan juga di luar gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa yang harus diingat. Kemudian penyeimbang liver dan limpa. Jadi dia di sini kerja organ hati dan limpa. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dan juga dia apa karakteristiknya penyeimbang usus dan lambung. Di sini nanti ada tiga nih, tiga apa klasifikasi formula yang akan kita pahami gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sininya ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, kemudian karakteristiknya itu dia apa nih? Kombinasi herbal antara sedasi dan tonifikasi, mendinginkan dan antipiretik, melancar fungsi liver dan limpa dan menghangatkan serta membuang panas. Nah, di sini. Jadi di sini mediatif itu dia kompleks. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi dia nggak apa apa benar-benar harus diperhatikan gitu loh. Karena apa? Karena kalau nggak diperhatikan ini akan salah pengobatan dan bila jadi salah pengobatan penggunaan resep akan berbahaya gitu loh. Ya, karena akan ada penyakit lain yang timbul gitu ya. Nah, itu yang teman-teman eh, perhatikan ya. Jadi di sini. Jadi nanti kita fokusnya itu lebih ke organ mana yang akan bermasalah juga. Gitu. Ya, nah ini yang teman-teman perhatikan yang mungkin diingat kembali. Nah, kita masuk nih mulai ke ini kan. Jadi karena apa tadi meridiannya penyeimbang. Makanya di sini kita lihat penyeimbang itu kan seperti dia menyeimbangkan. Jadi lebih kayak menyelesaikan konflik gitu kan. Maka dia bisa lihat dengan gambarnya ini ya. Nah, ini biasanya yang apa di meridian Saoyang ini untuk meridian Saoyang letak penyakitnya. Nah, ini yang teman-teman harus lihat. Letak penyakitnya yang harus kita ingatkan di sini ya, letak penyakitnya ini dia ada di mana nih? Dia ada dua di meridian ya, meridian ini satu dan ini Sanjiao satu. Kemudian ada satu di organ. Nah, ini teman-teman harus lihat. Jadi ini kembali teman-teman harus ingat sebenarnya teori dasar waktu organ pembelajaran organ nih ya. Nah, ini organnya.
Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Karena apa? Karena kita nanti akan melihat gitu ya, di sini ada perbedaan-perbedaan apa, eh, gejala-gejala yang hampir mirip gitu loh ya. Nah, dia di sini. Dan juga teman-teman, kita lihat nanti ada di Sanxiao. Sanxiao ini kan dia meridian yang istilah tidak terlihat, dan dia biasanya menghasilkannya panas di sini, meridian ini panas dan lembab ya, Sanxiao ini. Dan teman-teman juga harus tahu di ini meridian ada yang sang ya, ada yang atas, ada yang tengah, dan ada yang bawah. Nah, itu yang perlu teman-teman lihat. Jadi dia di sini dia akan lebih nanti ke posisinya ke panas nih, lebih banyak ke panas dan ke lembab gitu ya. Nah, ini yang ke air, fungsi air, karena dia di sini akan mengatur metabolismenya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, kita lihat nih karakteristik penyakitnya di Saoyang ya. Nah, ini yang teman-teman juga perhatikan. Kita lihat areanya. Jadi di meridian nih kita lihat areanya. Mana sih area yang apa terjadi di meridian atau di organ. Dan bisa terjadi ini sering bersamaan penyakitnya, apa terjadinya penyakitnya gitu loh ya. Nah, terjadinya penyakitnya sehingga nanti akan agak teman-teman harus benar-benar jeli melihatnya. Ya, itu yang teman-teman perhatikan. Jadi bisa jadi nanti dia karena meridian organ dia sering bersamaan, dan dia nanti fungsi organ yang bagaimana, dan akhirnya akan banyak terlihat tuh, nanti akan terlihat dia seperti di pencernaan, nanti juga ada di mana, di kewanitaan ya, itu nanti ada dia, makanya teman-teman harus perhatikan seperti itu. Nah, kedua, dia mudah menyebabkan stagnasi qi dan menghasilkan api. Nah, ini yang teman-teman di meridian Saoyang ini ya, jadi stagnasi qi dan menghasilkan api, karena teman-teman tahu juga dia stagnasi qi itu kalau stagnan bisa menghasilkan panas yang akhir berubah menjadi api. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Dan juga di sini dia mudah menimbulkan dahak dan yin. Ya, karena apa tadi ini dia kan di situ tadi kita lihat ada Sanxiao, di mana Sanxiao itu kan hubungannya dengan apa? Panas, dia mengandung panas, dan dia air. Nah, dia di sini. Nah, itu yang apa akan terlihat. Jadi maka akan terlihat dia eh, karakteristik penyakit sauyang ini menimbulkan patogen dahak yin atau air. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan. Dan yang terakhir nih, karena dia sauyang itu dia tidak di dalam maupun tidak luar, ya. Jadi bisa jadi penyakit ini ya, gejalanya ini apa? Mudah terkena penyakit bersama dengan meridian tayang. Meridian tayang itu kan biasanya ke sindrom permukaan, ya. Bisa juga ke Yangming. Dia udah masuk ke Yangming tuh. Tapi ternyata bukan di Yangming. Di eh, itu bisa terjadi, dan itu bisa bersamaan dia dari Taiyang, Yangming, Taiyin serta Shaoyin jantung. Nah, itu dia bisa bersamaan dia karakteristiknya. Nah, itu yang teman-teman harus benar-benar. Jadi di penggunaan formula mediatif ini, terutama penyakit Shaoyang, itu teman-teman harus benar-benar teliti dan jeli. Ya, jadi jangan sembarangan. Ya, nah itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi jangan sampai nanti dalam pembelian herbalnya teman-teman salah. Nanti katanya, dia masuknya ke Yangming karena dia ada mual muntah dan ada sembelitnya misalnya. Nah, itu jangan sampai salah. Karena apa? Nanti kalau terjadi salah, itu akan ada penyakit yang lainnya yang akhirnya kita harus perparah tuh penyakit, terjadi keparahan pada penyakitnya. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan. Dan untuk sauyang ini kita juga apa di Cingfang ya. Jadi identifikasi. Jadi di Sawyang ini kita ada kekhususan, kita lihat di sini nih. Ya, kekhususannya di sini. Pengobatan apa? Dasar identifikasinya. Nah, ini kita bisa lihat. Ini kita Kembangan masukkan ke dalam sini. Karena apa? Karena Sawyang ini kan tadi agak kompleks, dan kita lihat dari mana. Ini kok gak dasar menyiksa ini Solo. dasar diagnosanya, dasar identifikasinya kita lihat dari apa? Dari buku Sang Terus Harno apa nih Solo? Ini delik nih Solo. ya. Dari Mik buku jalan-jalan Mbak Krito. Tapi aku TS ya minggu ngarep. yang megang jadi hostnya siapa? Coba dimatikan yang mic-nya Iya kebuka. Bu, sebentar. Baik Bu. Nih, Ya, kita. oke.
Yang jadi hostnya tolong di ini ya. Jadi kita nggak ter ini dua ya. Oke. Nah, Oke, sudah. ya, oke. Dasar identifikasinya kita lihat dari Sauya apa? Dari Sang Hanlun nih teman-teman. Nah, ini lihat dia ada di apa? Di sini ada di belakang ini ada istilahnya kayak nomor nomor naskahnya nomor berapa gitu. Nah, ini dijelaskan Saoyang Ping ya. Di sini apa? Penyakit Saoyang itu akan terasa gejalanya mulut pahit ya, terus tenggorokannya kering dan matanya berkunang. Jadi kalau mulut pahit dia kan ini dia gejala dengan apa panas dia tadi kita bilang di Sanxiao. Nah, mulut pahit dia karena gallbladder tadi ya empedu ya tenggorokan kering karena dia panasnya dan mata karena dia adalah lima panca indera itu salah satu apa ininya dilihat dari sana. Nah, itu ya kita lihat. Kemudian kita lihat ini yang kedua di apa naskah aslinya angin menyerang meridian Saoyang. Ya, ya. Jadi di sini angin. Jadi Saoyang Chungfeng. Jadi Chungfeng di sini kalau teman-teman membaca, kalau dia di sini dia bukan sekali lagi saya ingatkan ini bukan adalah stroke ya di sini, tapi angin. Ya, jadi angin menyerang meridian Saoyang. Maka kedua telinga tidak dapat mendengar dengan baik, ya. Mata merah, dada sesak, gelisah dan tidak boleh diberi pemicu dengan gejala-gejala ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia nih. Ini kan kalau kita lihat telinga tidak dapat mendengar dengan baik, mata merah, teman-teman udah berpikir itu bisakah apa ginjal dan eh, liver kan, tapi dia bukan sebenarnya, gitu loh ya. Dada sesak itu bisa ke apa yang mingnya. Gelisah tidak boleh diberi gelisah. Nah, ini gejala seperti ini. Nah, dikatakan di sini kalau dia menyerang meridian Saoyang karena sama nih. Dia tidak boleh diberi pemicu. Nah, dia di sini muntah dan pencahar. Makanya kita harus perhatikan karena apa? Ini kalau teman-teman lihat dia kan apa? Gejala sesak dan gelisah ini kan gejala dari Yang Ming, tapi padahal dia bukan ada di Yang Ming, tapi di Saoyang. Ya, teman-teman Saoyang ada di Saoyang nih dia di sini. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dan di sini bisa apa? Dikatakan tidak boleh diberi pemicu muntah dan pencahar. Nah, itu dia nggak bisa. Karena jika diberikan, maka pasien akan berdebar dan mudah terkejut. Karena apa? Karena muntah dan pencahar dia akan membuat dia menjadi lebih panas dan itu akhirnya mengganggu ke jantungnya gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan di situ gitu ya. Kemudian di sini dikatakan lagi penyakit Sanghan nadinya. Nah, ini teman-teman lihat, ini perbedaan jelas. Nadinya senar dan tipis. Kepala sakit, demam apa dan demam merupakan tanda sindrom Saoyang. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia sakit kepala dan demam, ya. Nah, demam di sini kalau teman-teman lihat itu sekilas dia kayak punya tayang punya sindrom Piao, ya. Tapi kita lihat di sini nadinya. Nadinya senar dan tipis. Ini bukan nadi apa sindrom Piao. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat, ya. Nah, ini dia makanya saya bilang tadi kenapa dia ini bukan sindrom Piao. Di sini dikatakan karena dikatakan sindrom Saoyang tidak boleh diberi. Nah, karena kalau teman-teman lihat kan gejala sakit kepala dan demam. Nah, dia hampir sama dengan ini, ya. Tapi dia nggak boleh dikasih diuretik. Karena jika dikasih akan pasien akan meracau karena akan panas tadi. Ya, karena dia akan panas yang akhirnya mengganggu sennya. Nah, itu yang teman-teman lihat cairan tubuhnya akan berkurang, ya, akan jadi panas dia di situ. Karena diaforitik apa? Mengeluarkan keringat, ya kan? Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi ini tergolong masalah di lambung. Lambung seimbang maka dia akan sembuh. Lambungnya tidak seimbang maka muncul gejala gelisah dan berdebar. Nah, itu makanya teman-teman bisa lihat. Jadi hati-hati gitu loh. Hati-hati sekali dalam penyakit sauyang ini dan pemberian obatnya, ya. Nah, ini kita perhatikan dalam penyakit sauyang, ya. Dalam penyakit sauyang ini teman-teman harus perhatikan nih. Kita nggak boleh kasih yang diaforetik, hanfa dia keringetin nggak boleh, atau purgatifnya ya sesianya ya yang untuk pencaharnya dia juga nggak boleh dan juga dia nggak boleh pakai eh, apa yang muntah menyebabkan muntahnya atau emetiknya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Ya, karena apa? Gejalanya hampir mirip tadi saya bilang. Karena apa? Dia itu apa? Dia hampir mirip karena dia apa? Sawyang itu kan pan piao panli sebenarnya.
setengah dalam, setengah luar. Jadi dia ada di pertengahan itu gejalanya. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan itu dan jangan sampai salah teman-teman menggunakan ini formula ini. Formula untuk pengeluaran keringat, untuk yang pencahar kemarin ya, dan juga untuk muntah emetiknya. Nah, jangan sampai salah itu. Jadi kita harus memperhatikan itu sama sekali lagi karena di sini tadi ya di sini sudah dijelaskan sebenarnya. Ya, itu teman-teman bisa lihat. Tapi untuk gejala-gejala seperti tadi itu diapakan? Dia ya, diseimbangkan. Gitu ya. Nah, itu yang teman-teman eh, apa kita lihat dan kita lihat dari nadinya sebenarnya gejalanya bisa lihat tapi kita lihat nadinya bagaimana gitu ya karena gejalanya hampir sama dengan sindrom Piau tadi saya bilang atau sindrom Yang Ming ya sindrom di meridian Yang Ming usus besar dan lambung. Nah itu teman-teman bisa lihat ya. Nah itu yang teman-teman perhatikan dan ini nggak boleh diinikan. Jadi hati-hati nih karena akan terjadi penyakit yang lain kalau teman-teman melihat salah dalam pengobatannya ya. Nah kita masuk yang pertama untuk yang ini teman-teman udah kenal nih, udah paham nih, Xiao Chai Hu. Dan Xiao Chai Hu ini juga merupakan salah satu resep dasar sebenarnya yang teman-teman bisa obati gitu ya. Nah, ini yang teman-teman kita lihat ya, Saoyang ini. Ya, ini meridian Saoyang pertama ada Xiao Chai Hutang. Nah, ini teman-teman harus lihat. Xiao Chai Hutang itu bagaimana? Ini kembali lagi kita lihat Sang Hanlun. Tadi itu nomornya teman-teman lihat ini juga dituliskan di nomornya 98. 97. Ya, dikatakan di ini. Darah dan Ci terluka, Caulinya terbuka. Maka patogen akan masuk dan bertarung dengan cengcinya. Jadi dia akan masuk dia di sana. Ya akan masuk ke ke dalam dan di situ akan ada pertarungan. Jadi dia darah dan cinya terluka, caulinya terbuka. Jadi patogen masuk dari sana. Ya, dia bertarung dengan cangcinya, kemudian akan terikat di daerah bawah atau bawah samping rusuk. Nah, apa itu? Meridian tadi Saoyang. Meridian Saoyang tadi yang teman-teman bisa lihat, kan meridian Saoyang itu dia samping ya ke sini ya, semua. Jadi GB-nya terus Sanxiao kan dia adanya di pinggir tuh. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa perhatikan dia di sini, ya. Nah, terus akibat pertarungan cengci dan patogen muncul dia akan munculnya demam, ya. Dan demamnya dia akan eh, ber apa timbul tenggelam gitu, kambuh secara teratur. Nah, itu yang teman-teman salah satu gejalanya yang dia lihat untuk sauyang nih dia seperti ini. Ya, demamnya seperti ini. Kemudian tidak nafsu makan, ya. Nah, tidak nafsu makan ini terjadinya stagnasi. Sebenarnya stagnasi di sini. Dikarenakan berhubungan dengan organ dalam, ya. Sakit di bagian bawah tubuh ya. Terus letak patogen di atas dan rasa sakitnya di bawah. Jadi patogennya karena di atas dia di apa tadi di sauyang. Sauyang itu kan belum turun juga ke bawah dia. Nah, itu yang teman-teman eh, lihat. Jadi muncullah dia muntah ya. Diobati dengan obat ramuan Xiao Chai Hu ya. Tapi kalau setelah ini jadi kan gejala tuh dia sebenarnya gejalanya kayak gejala yang Ming ya, tidak ada nafsu makan karena ada stagnansi cinya ya. Sakit perut sakit bagian bawah di bagian atas dan ada muntahnya kita pikir itu kan Yang Ming ya. Tapi ini adalah Saoyang. Jadi kita obati dengan Xiao Cai Hutang dulu ya. Tapi setelah kita obati ya setelah minum ini dia muncul gejala haus ya muncul gejala haus menandakan terkena sindrom Yang Ming. Cara pengobatannya disesuaikan. Jadi kita lihat nih gejalanya kayak Xiao Cai Hu kita pertama. Nah kita pakai Xiao Cai Hu tapi setelah minum itu malah kita ada rasa hausnya. Nah itu menandakan apa? Penyakitnya sudah masuk ke Yang Ming. Berarti kita hentikan itu Cai Hu-nya, kita obah penyakitnya untuk menggunakan formula yang ke meridian Yang Ming-nya. Nah, dari Yang Ming itu makan macam-macam nanti. Nah, itu yang teman-teman perhatikan di situ. Dan ada lagi ini yang lebih jelasnya ya. Ini kan penjelasan pembukanya. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ya. Dijelaskan banget nih, ya. Sanghan
penyakit Shangan atau Chungfeng. Nah, ini Chungfeng lagi nih. Chungfeng itu penyakitnya bukan berarti stroke ya. Dia pada hari kelima keenam ya, hari kelima keenam nih di sini ya akan apa timbul nih demam ya, demam apa timbul tenggelam. Nah, di sini dikatakan. Jadi gejalanya untuk Chaihu itu apa? Di sini jelas banget. Jadi dia adalah terusan dari Yang Ming. Bisa jadi dia terusan dari Yang Ming. Taiyang, penyakit Taiyang nggak sembuh, bisa terjadi dia masuk ke Sawyang. Atau dari luar langsung masuk ke dalam. Gitu ya, di mana kalau di sini kata penyakit Sang Hanlunnya, dia terkena penyakit Sang Hanlun yang pertama, terserang angin. Pada hari kelima ke enam tuh biasanya kan Feng atau Sanghan itu dia kalau yang di Taiyang itu dia udah sembuh gitu. Tapi ini pada lima ke enam malah timbul penyakitnya demam, timbul tenggelam. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dia timbul tenggelam panasnya jadi bergantian gitu loh, silih berganti. Kemudian dada dan samping rusuk terasa penuh. Jadi karena dia di sini ya akan berjalan penuh, tidak ada nafsu makan, gelisah dan muntah. Dan dikatakan di sini atau. Jadi gejalanya banyak teman-teman bisa lihat. Atau gelisah namun tidak muntah. Ya, nah itu dia apa ini? Ini apa? Karena di Sanxiao. Ya, ini di Sanxiao. Gitu. Ya, nah itu yang dia ini kan. Terus atau haus atau sakit perut. Ya, atau samping rusuknya terasa kembung ya dan sakit. Jadi di sampingnya, di sini bagiannya bagian samping kiri karena meridian Sawyang itu kan bagian di pinggir ya teman-teman ya. Dia bukan di tengah ataupun di belakang. Nah, itu yang dilihat ya. Dia lihat di sana terasa kembung dan sakit atau ulu hatinya berdebar, buang air kecilnya menjadi tidak lancar. Kenapa tadi ada panasnya tadi? Ya, dia ada panas di sana tadi. San Chiao juga kan dia ada panas dan air tadi yang kita lihat. Ya, atau tidak haus, badan ada sedikit demam atau batuknya. Bisa diobati dengan apa? Xiao Cai Hutang. Nah, ini gejalanya. Jadi gejalanya itu kompleks. Tapi teman-teman pasti bertanya, apakah semua gejala ini muncul? Gitu kan? Enggak, bisa jadi gejalanya semua muncul atau dia hanya sebagian karena makanya dikatakan atau dan atau. Ya, ada di sini. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Gitu. Jadi dia udah penyakitnya udah apa? Bisa kita lihat. Ya, jadi kita lihat penyakitnya tidak semua bisa terlihat tapi dia bisa digunakan caihu gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi di sini dia dilihatkan adalah fungsi kerja dari apa? Sanciao dengan organ empedu tadi. Ya, meridian empedunya, sawyangnya itu kan ada empedu. Nah, dia di situ. Ya, itu yang untuk Xiao Caihu gejalanya seperti itu. Ya. Nah, ini kita lihat komposisinya. Ya, komposisinya kita lihat dia yang terbanyak adalah penyeimbangnya nih. Yang utamanya adalah Caihu. Ya, Xiao Cai Hutang. Lihat terbesar dia di sini. Ya. Nah, ini yang kita katakan dia di sini. Dia di sini karena apa nih? Di sini ada dia ada apa? Cengcinya juga udah terluka. Ya, darah dan cinya itu juga sudah terluka. Makanya di sini darah dan ci terluka, caulinya apa terluka, caulinya terbuka. Ya, jadi terbuka caulinya, maka kita perlu mentoniknya. Maka di sini dikatakan ini ada ginseng. Jadi di sini ada penyeimbang, ada toniknya, ada apa pengsedasinya, ya. Nah di sini dia dapat ginseng, ya ginseng, rensen, ya ginsengnya rensen yang di sini dikatakan rensen. Terus ada sekancau, terus ada tacau. Nah ini kan dia untuk tonik darahnya karena darah dan ci-nya dia di sini, ya tonifikasi ci dan darahnya. Nah ini yang teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lihat di ramuan ini selain dia ada penyeimbang caihunya tadi, dia ada ini tadi patogen yang masuk berikatan dengan cengci. Jadi ada peperangannya. Jadi untuk mensedasinya kita pakai apa nih? Untuk menghilangkan mualnya kita pakai mensedasinya itu pakai dahak dan mual tadi kita pakai pansia. Ya, huangcinnya untuk dia panasnya. Sengciangnya untuk melancarkannya, membantu untuk memproses pelancaran Qi-nya. Nah, ini dia fungsinya dia seperti itu. Jadi Xiao Cai Hu itu ada yang mentonik dan juga ada yang mensedasinya.
gitu dia di sini. Nah, itu makanya kita lihat yang mediatif ini dia kompleks dan ini teman-teman bisa apa? Bisa modifikasi gitu loh ya, modifikasi. Jadi ini adalah resep dasar yang teman-teman bisa modifikasi dan ini salah satu yang harus teman-teman ingat ya. Nah, ini modifikasinya. Misalnya dari gejala tadi kan dia ada gejala gelisah namun tidak muntah atau haus atau ini kan dia bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat. Gelisah namun tidak muntah tadi. Karena dia nggak ada gelisah dan tidak muntahnya. Karena pansia kan untuk menghilangkan muntahnya ya, menghilangkan apa, menginikan mual muntahnya. Makanya kita buang pansia dan ginsengnya, pansia dan ginsengnya. Karena dia kalau dikasih tambah ginseng kan dia mualnya nambah parah karena dia kuat, ya kan? Nah, dia di situ. Kemudian dia hausnya, ya haus. Kalau haus kita buang pansiannya, karena pansiannya kan tadi dia untuk mengeluarkan dahaknya ya. Nah, di sini ditambahkan ginseng dan kualaukan. Di mana karena apa? Dia hausnya berarti ada cairannya yang sudah terluka. Nah, ditambahkan itu. Kalau ditambah pansia kan dia mengeringkan gitu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa apa? Lihat ya, kualaukan atau Tianhuafen di sini bisa gitu. Nah, di sini modifikasinya teman-teman bisa lihat sebenarnya bisa lihat sendiri sakit perut. Kenapa dia sakit perut? Dia sakit perut di sana kan ada gejalanya sakit parut, maka karena sakit perut ini kita buang huangcinnya, tambah sawyau. Karena apa? Huangcin pun dingin, dingin tuh membuat nambah sakit dia. Nah, sawyau dia bisa mencegah sakitnya. Maka ditambahkan sawyau. Gitu. Nah, terus dia kalau samping rusuknya terasa kembung dan sakit, ya. Nah, kita buang tacau tapi tambahkan muli untuk melancarkan cinya. Seperti itu, ya. Ulu hati berdebar, buang air kecil tidak lancar. Nah, ini kita apa? Kita buang huangcinnya. Karena apa? Huangcinnya karena dia buang air kecilnya nggak lancar. Kita buang huangcinnya karena huangci kan dia apa? Dia menurunkan panas. Dan kalau dikasih dingin lagi nambah tidak ini menambah mengikat dia. Ya, maka ditambahkan fuling untuk melancarkan buang air kecilnya. Ya. Kemudian tidak haus, badan ada sedikit demam. Ya, kita buang ginsengnya karena kita menghilangkan apa untuk ininya karena ginseng itu kan panas ya. Tapi kita di sini kita tambahkan ada sedikit demamnya karena ada sedikit demamnya kita tambahkan kuizi. Nah, batuk ini kita bisa buang ginseng, kacau dan jahenya karena dia untuk pelancar tadi tambahkan wuwezi dan kansiang. Dia sifatnya apa? Membuang dahaknya dia di sini. Ya, jadi yang apa mengatur cairannya. Nah, dia di sini ya. Itu yang teman-teman bisa pahami modifikasi dan modifikasi ini teman-teman bisa modifikasi tapi sesuai dengan apa kebutuhan yang didapatnya gitu. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa yang untuk xiao cai huta. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat dan gejalanya dia seperti itu. Ya. Nah, yang kedua itu yang kita mediatif ini yang kita kemarin juga belum baru masuk Xiao Chai Hu ya. Nah, kita ke ini Hao Chin 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 Tan Tang. Ya, nah ini juga sama. Kita lihat di apa Sang Hanlun nih. Ya, ini buku Sang Hanlun juga menjelaskan Meridian Saoyang di mana Empedu dan Saoyang Meridian Saoyang Empedu dan Sanxiao. Ya, jadi karena Saoyang itu kan Empedu dan Sanxiao bersatu menjadi satu meridian. Jadi karena dia bergerak dia di situ di apa? Hmm, dia berfungsi apa? Dia apa? Untuk metabolisme. Makanya dibilang dia bersatu karena apa? Untuk metabolisme makanan. Ya, jadi dia apa? Di sana ya dikatakan bersatu menjadi satu meridian. Diferensi C-nya bermuara dari hasil pengolahan makanan di empedu kemudian diedarkan oleh Sanchiao. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sebenarnya di teori dasar nih fungsinya Anda apa dan di apa ke bagian antara tubuh. Nah, dia masuk ke sana jika terkena kukungan patogen lembab dan panas sehingga terjadi pergerakan cinya pada Sanchiao terhambat, maka timbul api dan api pada empedunya. Jadi dia apa? Karena makanan nih kalau dia fungsinya dari ini kan dikatakan meridian Saoyang itu menjadi satu dan diferensi C-nya. Jadi C-nya bermula pada pengolahan makanannya di empedu. Nah, kalau itu kan pengolahan makanannya terhambat menjadi apa? Terhambat stagnan, akhirnya menjadi lembab ya, lembab dan panas sehingga pergerakan C-nya. Nah, kita tahu kalau
lahak dan lembab terjadi itu akan ada, kalau stagnan maka C-nya ikut stagnan. Makanya ini akan terjadinya apa? Panas pada empedunya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi karena apa? Makanan tadi dia ininya metabolisme makanannya dia berpengaruh ya. Nah, untuk Hao Chin Tantang ini mekanismenya ini dia kita bisa lihat dari sini teman-teman ya. Patogen lembab dan panas di mana ini dari apa meridian Saoyang dan Saoyang tadi ada GB ya. Di sini ada GB dan anggap aja SG kita ambilnya ya. Nah, di sini ada patogen lembab dia masuk ke dalam ya. Sehingga patogen lembab ini apa kalau di GB dan Saoyang ini kan dia satu tadi berjatuh metabolismenya itu menjadi harusnya dia lancar semua. Karena dia apa menyebarkan ke seluruh tubuh ya untuk makanannya. Nah, ini kalau dia ada apa terganggu gitu ya, dia akan terjadi patogen lembab dan panas di terjadinya yang masuk nih ke dalam ya, dalaman dia masuk kemana? Dia kan di sini, akhirnya masuknya kemana? Ke limpa lambung dia masuk. Kenapa dia misalnya teman-teman tahu? Dia meridian Saoyang itu kan dia ke pinggir. Nah, di pinggir masuk ke dalam tuh dia akan menyerang ke apa ke lambungnya sedikit kan dari 4 cun ke dalam tuh kan dia masuk udah ke lambung. Nah, dia bisa di sana, makanya dia akan apa panasnya akan terkukung nih di sana ya, terkungkung pada organ empedu dan menyerang lambungnya. Jadi karena dia GB kan di samping tuh dan dia akan berhubungan dengan lambungnya. Nah, di sini dia di meridian Saoyang tadi yang Sanxiao dia nggak bisa apa berfungsi dengan baik, akhirnya panasnya terkungkung pada organ empedu dan menyerang lambung ya. Nah, ini yang teman-teman lihat dan apa dia akan ada panas patogen panasnya itu ada di setengah permukaan dan setengah organ. Nah, itu dia jadi belum masuk tuh teman-teman. Jadi karena meridian kan Saoyang tuh belum masuk ke dalam dan juga dia belum dia masih belum tidak di permukaan tapi dia juga nggak masuk ke dalam. Nah, itu dia bisa terjadi ya. Nah, ini kita bisa lihat dari lidahnya. Kalau dia ada patogen lembab dan panas, teman-teman bisa lihat nih. Ini teman-teman harus hafal apa? Hafal ya, harus hafal dan mengerti bahwa kalau lembab panas itu apa sih gejalanya? Gitu loh. Ya, gejalanya apa? Dilihat dari lidahnya bagaimana. Nah, ini kita lihat. Ya, lidahnya merah, selaput putih atau kuningnya tebal. Nah, ini jadi teman-teman lihat. Ada kata tebalnya ini, ya. Itu ada lembabnya di sana. Nah, kalau panas, dia ada panas putih atau kuning, itu bisa kita lihat ada panasnya atau tidak. Nah, terus kita nadi cepat seperti senar apa? Seperti senar atau licin dan cepat. Nah, ini dia dilihat. Jadi karena ada apa? Kalau dia lembab itu kan dia senar. Dia jika di sini ada licin dan cepatnya. Nah, itu dia senar atau licin itu melambangkan ada lembabnya. Teman-teman bisa lihat itu. Ya, dan cepat. Cepat itu melambangkan ada panasnya di dalam. Ya, nah itu yang teman-teman lihat. Begitu dia masuk ke dalamnya. Kalau dia panas terkukung pada organ empedu, nah ini akan gejalanya. Nih teman-teman sebenarnya gejala ini didiagnosa ada, tapi di apa eh, teori dasar pun ada. Kalau panas terkukung di apa, jadi patologisnya daripada organ empedu tuh apa sih? Gitu kan? Nah, gejalanya apa yang terlihat? Nah, di sini. Jadi kalau panas terkukung pada organ empedu dan menyerang lambung ya menyerang lambung nih teman-teman ya karena sirkulasinya nggak lancar tadi dia akan terjadi mulutnya pahit muntah cairan asam atau pahit ya dan mual. Nah, ini yang teman-teman lihat itu gejalanya jadi bisa dilihat di sana ya jadi dia bisa dilihat jadi apa empedunya menyerang ke lambung nih. Nah, makanya dia ada lambung apa ada juga terasa mual muntahnya seperti itu. Nah, kalau dia pada patogen setengah di dalam setengah di luar, sindrom Pan-Piao Panli itu, nah ini panas dinginnya bergantian, ya. Tapi panasnya lebih lebih banyak daripada dinginnya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan mekanisme dari Hao Qing Tantang ini. Ya, nah ini teman-teman bisa lihat dan cara pengobatannya, prinsip pengobatannya. Nah, ini prinsip pengobatan ya. Di sini penggunaan apa? Hao Chin Chin Tantang itu prinsipnya apa? Membersihkan
panas ya pada empedunya, membuang lembab dan menyeimbangkan organ lambung dan pergerakan qi-nya. Jadi itu prinsip dasar untuk formula ininya apa Hao Qin Qin Tang Tang itu ya, atau penyakit di eh sauyang itu bisa terjadi di sana ya. Ini kita lihat ininya apa eh komposisinya untuk Hao Qin Qin Tang Tang itu ya. Nah, di sini ada Qinghao. Yang utamanya ada Qinghao ya, karena dia masuk ke empedu tadi. Ya, empedunya panas, kita pakai Qinghao. Nah, teman-teman ingat nih, Qinghao itu masuk kemana sih? Fungsinya apa sih? Dia adalah untuk mengsedasi apa? Panasnya nih, ya. Dengan Huang Qin. Ya, Huang Qin kita untuk apa? Apa? Panasnya. Jadi untuk media herbal mediatifnya dia lebih ke sana. Utamanya dia seperti ini, ya. Terus ada pendukung, pembantu dan pembawa pesannya. Nah, di sini kita lihat kita apa di sini kita karena ada panasnya tadi, karena di sini apa membersihkan panas empedu, membuang lembabnya dan menyeimbangkan organ apa qi-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Penyeimbangnya ini tadi ya, pendukungnya cuye dengan pansia. Nah, ini dia apa? Dia membuang panas empedu dan lambung dan menekan mualnya. Nah, ini dia di sini. Curu ya, bukan cuye, curu. Ya, curu dengan pansia. Karena curu dan cuye berbeda ya. Curu itu daunnya, cuye itu daunnya, curu itu bagian dalamnya dari bambunya. Jadi teman-teman salah. Jangan salah gitu ya. Nah, dia di sini. Ya, nah dia di sini. Kemudian dia di sini ada pembantunya. Ya, pembantunya kita kasih Zhiqiao dengan Zhenpi. Dimana kan tadi kita untuk melancarkan qi-nya. Karena tadi kita lihat dia metabolismenya dari Sanxiao-nya, qi-nya terganggu. Ya, makanya qi terganggu menghasilkan lembab tadi. Ya, nah di sini. Ya, kasih apa? Zhiqiao dengan Zhenpi-nya. Dimana dia melancarkan sirkulasi. Dan pembawa pesannya dia ini untuk apa nih? Untuk melancarkan metabolismenya. Kita kasih serbuk piu nih di sini, ya. Piu itu apa nih? Terdiri dari apa? Dari huase, kancau dengan cintai. Nah, itu dia dikasih dan dikasih untuk panas ininya juga kita kasih fuling. Jadi dia apa membuang panasnya, membuang patogen lembab dan panasnya lewat air seni. Nah, dia lewat urin. Nah, dia di sini. Jadi bisa kita lihat karena teman-teman tahu kan pembebas panas itu bisa macam-macam. Ya, bisa lewat feses, bisa urin, nih, bisa keringat gitu kan. Nah, ini dia bisa di situ. Ya. Nah, ini untuk sauyang, yang untuk di penyakit sauyang. Jadi teman-teman bisa lihat untuk penyakit sauyang. Ya. Nah, ini nanti kita masuk yang kedua nih. Racikan penyeimbang liver dan limpa. Tadi kan penyeimbang sauyangnya. Jadi akan ini lagi teman-teman lihat akan lihat ada limpa dan sauyang. Limpa dan liver kita lihat ya. Nah, ini kita lihat lagi. Ini kita lihat juga dia adalah senisan nih ya. Ini juga kita lihat dari apa sang hanunnya gitu ya. Dia di sini patogen dingin menyerang tubuh ya, di sini menyerang tubuh dan mengukung yang qi-nya sehingga tidak bisa beredar ke kaki, tangan dan menimbulkan gejala kaki dan tangan dingin. Nah, ini gejala daripada senisan. Ya, senisan tuh dia di sini. Dia jadi dingin yang menyerang. Ya, menyerang ke tubuhnya. Dia menyebabkan dia terkukung mengukung apa yang qi-nya ya, sehingga yang qi-nya menjadi tidak bisa beredar. Nah, dia bisa lihat. Jadi dia patogennya dari luar masuk ke dalam dan di dalam dia terkukung tuh patogennya nggak bisa menyebar. Ya sehingga menyebabkan apa? Apa? Yang qi nggak bisa beredar ke seluruh tubuh. Ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat ya. Di sini akan terlihat apa yang qi-nya defisien tapi ke seluruh tubuhnya. Nah, dia di sini. Senisan tuh dia seperti ini. Ya, serbuk seni atau senisan disebutnya. Ya. Nah, ini kita lihat komposisinya. Ya. Komposisinya ini 4 karena seni kan seempat. Jadi dia ini juga resep dasar. Jadi ini yang di sini kebanyakan adalah resep-resep dasar yang teman-teman nanti bisa modifikasi sendiri. Gitu. Ya.
Nah, di sini kita kan kalau senisan ini kan dia apa? Metodenya melancarkan chi liver dan menyeimbangkan fungsi lambung. Ya, di sini dia diperhatikan dan ini ada Kancau, Zisi, Caihu dan Sawyao. Ya, ini yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia berfungsinya ada fungsi masing-masing nih. Maksudnya kenapa dia cek apa sekancau dengan sawyau, caihu dengan cese itu ada. Cese dengan sawyau itu bagaimana, caihu dengan sawyau itu bagaimana. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi senisan tuh fungsinya dia dari sini. Ya, kenapa komposisinya seperti ini? Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kita lihat di sini ya. Dia ada cese dengan apa? Sawyau. Kita lihat dulu. Ya. Cese dengan sawyau, dia ini kombinasi herbal masuk ke dalam ci dan darah sehingga meredakan gejala sakit perut akibat ci dan darahnya yang tidak seimbang. Nah, itu yang teman-teman lihat ya, bisa lihat di sana ya. Kemudian kita bisa lihat caihu dengan sawyaunya. Apa sih fungsinya gitu? Kenapa dia bisa dikatakan? Karena ini melancarkan dan mentoleransi liver, perpaduan pedas dan asalnya mencegah caihu melukai yin liver. Jadi dia saling membantu, saling melindungi gitu loh. Ya. Nah, karena di teman-teman kita tahu hati itu kan juga banyak yinnya yang kita ini perhatikan juga, ya kan? Nah, dia seperti itu. Kemudian kita lihat nih, ini antara Caihu dengan fungsinya untuk apa? Dia fungsinya satu ini, perpaduan sifat naik dan turun yang melancarkan sirkulasi Qi. Nah, di sini. Jadi dia melancarkan Qi ini, Cese dengan Caihunya. Teman-teman tahu, Cese itu kan dia untuk melancarkan Qi. Nah, dia lancarkan Qi yang gimana? Dia untuk naik turunnya. Ya, fungsi Qi itu kan ada naik turun ke dalam dan keluar ya pergerakannya. Nah, itu bisa terjadi di sana. Kemudian sawyau dengan kancaunya itu apa? Untuk meredakan sakitnya. Gitu. Jadi dia kan ada sakit perutnya di sana. Kan teman-teman bisa lihat di sini mengukung ya sehingga apa apa terjadinya nyeri gitu. Nah, itu dia bisa dilihat di sini gitu ya. Nah, mekanismenya kita lihat di sini sebenarnya teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Ya. Ini kan kita lihat dia di meridian hati, hati dan limpa tadi. Jadi dia di sini lihat teman-teman panah yang hijau ini kayu ya menyerang ke tanahnya. Nah, dia di sini jadi dia jadi liver itu menekan tanahnya. Seperti itu menekan liver menekan lambungnya, limpanya. Dia di sini teman-teman bisa lihat. Ya, jadi ini apa? Metabolismenya. Ya, metabolismenya terjadi di sini, ya. Nah, terus kemudian kalau di livernya, gejala livernya apa nih? Area median livernya sakit, meridian livernya itu akan terlihat sakit. Kalau ini meridiannya, ya, jadi alur meridiannya terasa ada bagian yang sakit di sana, ya. Terus ada sesak, nadinya tegang seperti senar. Nah, dia di situ mekanismenya. Kemudian ke limpa lambungnya apa karena tadi kayu menyerang limpanya ini, menekan limpa, menekan lambungnya. Sehingga apa terjadinya? Sakit perut, diare, batuk, debar, buang air kecilnya menjadi tidak lancar. Ya, nah itu yang menyebabkan terjadi mekanismenya terjadinya senisan itu untuk mengobati ini. Lainnya tangan dan kaki dingin, badan sedikit demam. Badannya ada sedikit demam. Ya, ini di meridiannya terjadi. Ya, nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia mekanisme itu dia apa? Hati. Jadi menyeimbangkan benar-benar hati dan limpa limpa lambungnya. Karena apa? Karena di situ ada proses patogen hatinya terlalu berlebihan menyeberang ke tanah gitu ya. Nah, itu yang dia bisa lihat. Jadi metabolismenya banyak terjadi dan ini gejalanya yang bisa dilihat. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, nah, ini yang teman-teman lihat ada Xiao Shan. Nah, kalau ini teman-teman sudah sering sering banget nih pakai Xiao Shan. Ya kan? Nah, tapi teman-teman harus tahu Xiao Shan ini dia ada kompleks sebenarnya penggunaannya karena di dalam sini ada apa? Defisiensi dan darah dan juga ada stagnasi Qi di dalamnya.
Nah, jadi teman-teman Xiao Yao San ini pasti banyak. Nah, saya nanya nih sama teman-teman di sini. Yang RPL ya, saya nanya yang ber-RPL bukan nih, karena yang kalau yang reguler belum belum praktik dan belum menggunakan. Saya yakin di sini teman-teman yang RPL banyak menggunakan serbuk Xiao Yao San ini. Xiao Yao San ini ya, serbuk Xiao Yao. Nah, biasanya saya nanya nih teman-teman yang menggunakan herbal dan pernah menggunakan Xiao Yao San itu biasanya untuk apa? Ada nggak? Serbuk Xiao Yao itu biasanya untuk apa? Sampai stagnasi C hati, Bu. Hmm. Terus, nah kebanyakan rata-rata untuk itu. Ya padahal Xiao Yao ini bisa banyak. Dia karena kompleks dan dia bisa defisiensi dan darah, stagnasi hati itu bisa terjadi. Ya, nah ini kita lihat di sini. Ya, jadi emang dia stagnasi hati utamanya, tapi dia di sini ada tiga ini yang utama. Ya, dia apa nih? Jadi ada eksesnya. Ya, di sini ada eksesnya, di mana eksesnya itu stagnasi cihat eh, cihatinya ini, di mana cihatinya ini akan menyebabkan rasa nyeri, ya. Nah, ini yang bisa mengganggu yang ci. Nah, ini bisa terjadi di sini. Ya, nah ini yang bisa teman-teman lihat di sini, ya. Kemudian dia di sini apa? Kita lihat juga apa namanya? hmm, hmm, dia ada defisiensi darahnya dia di sini. Seperti apa gejalanya? Nah, ini tadi, ya. Kepala pusing, mulutnya kering, lidahnya pucat. Nah, itu Xiaoyaosan bisa dipakai penyebabnya bisa dari situ. Kemudian bisa masalah emosi tadi yang menyebabkannya apa? Kan defisiensi darah itu juga bisa menyebabkan stagnasi qi ya sebenarnya. Terus masalah emosinya. Nah, emosinya juga bisa terjadi nih. Karena apa? Karena menjadikan emosi menjadikan qi-nya menjadi tidak lancar tadi dan ada rasa nyeri dan segala macamnya. Kemudian kita lihat juga di sini ada defisiensi limpa yang mana di sini menyebabkan defisiensi limpa livernya menjadi terkukung, ya. Kita lihat di sana sehingga terjadinya stagnasi liver stagnasi ci livernya di sini. Nah, ini kalau ada di sini ada gejala apa nih mekanismenya? Lemas ya, karena defisiensi limpa, makan sedikit, nadi lemah, mulutnya kering. Nah, itu dia di sana. Jadi defisiensi limpa menyebabkan livernya terkukung. Kalau defisiensi darah menyebabkan apa? Livernya kekurangan nutrisi sehingga terjadi gejala kepala pusing, mulut kering, lidahnya pucat. Nah, seperti itu. Ya, kalau di sini defisiensi limpanya menyebabkan liver yang terkukung, yang terikat gitu ya, menjadi badannya lemas, makan sedikit, nadi lemah dan mulutnya kering. Nah, itu yang dia bisa lihat, ya. Dan gejala itu bisa lihat gejala yang terlihat karena masalah ini ya, penyebabnya kan ini. Penyebabnya karena defisien darah, masalah emosi dan defisien limpa yang bermuara pada stagnasi ci hati. Dan gejalanya yang terlihat, nah ini teman-teman bisa lihat di bawah ketiak sakit karena dia ada stagnasi ci liver. Liver kan ada pada bagian iganya, ya sakit kepala, mens tidak lancar, itu ada dari stagnasi liver dan juga defisiensi darah. Karena apa? Karena defisiensi darah, livernya kekurangan nutrisi sehingga dia tidak darahnya tidak bisa karena darahnya tadi kurang tadi. Ya, nah dia bisa di sana. Kemudian ada Hmm, apa? eh, Stagnasi C-nya itu menyebabkan juga payudaranya kecang. Ya, mulut kering ini defisiensi limpanya tadi. Itu bisa juga terjadi. Ya, nadinya tegang. Ya, karena stagnasi tadi dia di sana. Nah, makanya ini Xiao Yao San ini metode pengobatannya, prinsip pengobatannya adalah melancarkan C liver, tonifikasi darah dan menyehatkan limpa. Jadi dia fungsinya ada seperti itu. Dan ini bisa dimodifikasi nanti teman-teman bisa. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dia di sini. Ya. Nah, ini yang kita lihat komposisi. Nah, ini komposisinya teman-teman bisa lihat dia ada. Dia yang ininya bisa lihat caihu, tangkui, paisau, ya, paicu, puling,
jahe atau sengciang, kemudian pohe ya, dengan sekancau. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat dan ini apa bisa lihat dia di sini ya. Untuk menyehatkan limpanya, teman-teman tahu nih dari sini aja udah tahu nih sebenarnya apa aja sih untuk menyehatkan limpanya, gitu kan? Nah, ini bisa lihat teman-teman. Ada paicunya, ada fulingnya, ya kan? Ada jahe, ada sekancau. Itu untuk menyehatkan limpanya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sana dia menyehatkan limpa dan apa mentonik apa eh, menguatkan limpanya. Kemudian juga untuk tonic C-nya ada di paicu, ya kan? Ada di fuling, ada di jahenya. Nah, dia bisa di sana, ya. Nah, kemudian dia untuk tonifikasi darahnya nih, ya. Tonifikasi darahnya dia apa nih? Teman-teman bisa lihat juga di sini. Kan tadi dia di sini ada apa? Melancarkan qi, tonifikasi darah dan menyehatkan limpa. Jadi kan tadi ini apa paicu, fuling, jahe, kacau menyehatkan limpanya, ya. Nah, ini tadi yang kita lihat. Ini, nah ini yang fuling, paicu, ya kan, sekancau, jahe itu dia untuk limpanya, ya. Nah, untuk melancarkan qi-nya kita bisa pakai apa nih? Pakai caihu, ya. Bisa pakai caihu, bisa pakai apa namanya? Pohe dengan sengciang. Dia di situ, ya. Tonifikasi darahnya apa? Paisau. Nah, ini teman-teman bisa ini paisau untuk tonifikasi darahnya. Nih, ini dengan ini, ya. Nah, ini tonifikasi darahnya. Nah, kemudian melancarkan qi livernya baru kita kasih lagi caihu. Caihu, nih ini caihu, ya ini caihu dengan pohe dia melancarkan qi-nya. Nah, ini yang teman-teman. Jadi komposisi ini teman-teman harus tahu. Jadi kenapa apa dengan lihat komposisi ini teman-teman jadi tahu nih. Nah, ini bisa diubah-ubah nih teman-teman. Sesuai keadaan, sesuai kondisi. Misalnya teman-teman ya. Misalnya untuk penambah darahnya nggak mau pakai tangkui, dia pakai cisweteng, nggak masalah. Tapi dilihat kondisinya bagaimana. Cisweteng itu bagaimana, gitu loh, ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi bisa diubah nih teman-teman. Tapi ini adalah dasarnya, acuan yang teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman bisa lihat. Dan ini bisa dimodifikasi. Jadi makanya teman-teman kenapa harus paham itu materi medika, cungyaunya itu harus paham. Karena apa? Karena teman-teman tahu nih fungsinya seperti ini. Akhirnya teman-teman bisa kombinasi gitu loh. Ya. Jadi tanpa menghilangkan apa obat apa untuk penyebab utamanya yang lain teman-teman bisa modifikasi gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman lihat formula ini dia fleksibel gitu ya. Tapi teman-teman tadi tahu nggak hafal formula tapi teman-teman hafal itu apa namanya? Materi medika itu sama aja teman-teman akan bisa, makanya saya bilang materi medika teman-teman apa Saihu ini apa Xiaoyaoshan teman-teman oh dia gejalanya seperti yang tadi dibilangkan ada apa yang ini gejalanya misalnya ya, pusing dan segala macam ada stagnasi liver gitu kan teman-teman lupa nih komposisinya tapi teman-teman tahu nih fungsi masing-masing herbal ini teman-teman akan sama akhirnya ini juga yang terbentuk gitu loh ya. Nah, itu yang teman-teman makanya kenapa pilarnya itu formula apa adalah materi medikanya ya. Nah, ini yang kita lanjutkan adalah racikan tungsi apa tungsie yaofang ya tungsie yaofang Izin Bu, izin. kenapa Tadi Bu kembali gambar yang sebelumnya ya ini. Bu, tadi kan ada yang masalah ketidakseimbangan emosi Bu. Yang ini mana Ibu ya? Yang emosi Bu. kadang masalah emosi kan dia Hmm. menjadinya stagnasi C liver. Nah, berarti kan kita Oh, untuk melancarkan C liver ya pakai poho dan ini oh yang Caihu dan Poho jaihu ya. dengan Oke. pohonya Ya, ya. iya, yang itu. Nah, ini Tung Xie Yao Fang. Nah, Tung Xie Yao Fang ini teman-teman mungkin apa melihat ini adalah biasanya penyakit untuk
apa namanya diare gitu ya, gitu untuk diare Pak. Emang dia untuk diare, tapi untuk diare yang bagaimana? Karena nanti kalau teman-teman lihat eh, apa komposisinya nggak ada yang untuk menghentikan diare. Tapi kita harus tahu apa fungsi Yao Fang Tang ini dia untuk apa sih sebenarnya gitu loh. Dia untuk apa diare yang bagaimana sih bisa kita menggunakan ini. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi dia bisa untuk sakit perut diare nih. Ya, limpa lambungnya tuh ada masalah. Nah, itu bisa kita pakai ini dan ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk kita lihat nih mekanisme gejalanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana. Jadi biasanya Tung Xie Yao Fang ini digunakan itu bisa karena ada sakit perut atau diare karena karena psikis atau emosi. Ya, nah itu dia bisa terjadi. Jadi dia ini masalahnya makanya ini untuk limpa dan lambungnya, limpa dan liver dan limpa. Nah, dia di sini. Ya, jadi kita bisa lihat nih teman-teman dia organ livernya terlalu kuat sehingga menekan limpa. Ya, dia menekan limpa yang mana akan menyebabkan kan dia sakit perut ya. Di sini menekan organ limpa sehingga fungsi limpa terganggu. Yang terjadinya apa? Diare. Ya, terus proses pencernaan dan penyebaran nutrisinya menjadi terganggu karena terganggu nih fungsi limpanya. Ya kan? Nah, dia di sini dan di sini kita lihat dia ada sakit perut. Jadi karena organ liver terlalu apa menekan limpa. Jadi organ livernya karena apa? Karena apa? Tekanan emosinya tadi, stres seperti gitu ya, atau depresi itu bisa terjadi sehingga mengganggu fungsi limpanya. Dan ini terjadi biasa sakit perut dia gejalanya. Ya, sakit perut yang akan menjadi diare, yang kemudian setelah diare sakit perutnya berkurang namun tidak hilang gitu loh. Karena apa proses penyebaran nutrisinya itu pencernaannya terganggu. Nah, ini yang kita lihat di sini. Jadi apa Tung Xie Yao Fang ini dia untuk biasanya untuk sakit perut tadi, ya, untuk sakit perut yang dimana karena emosi gitu loh, ya, itu karena emosi seperti itu, ya, itu karena emosi. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat. Ya, dan itu terjadinya diare. Nah, pemeriksaannya ini setelah mekanismenya dalam pemeriksaan akan terlihat ini pemeriksaan fisiknya nadi kuan ya, nadi kuannya yang kiri, jadi sebelah tangan kiri itu tegang, nadi kuan kanannya dia lambat, selaput lidahnya putih tipis. Nah, ini bisa terjadi karena diare seperti ini ya, diare yang karena emosi atau psikisnya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya, ini teman-teman bisa lihat. Nah, kalau teman-teman lihat, nah teman-teman lihat nih, teman-teman lihat di sini nggak ada nih kalau teman-teman perhatikan, ada nggak dia yang untuk menghentikan diarinya? Nggak ada, ya kan? Nah, ini teman-teman bisa lihat, ya. Chow Pai Chu, Chow Pai Sao, Chow Chen Pi dengan Fang Feng. Nah, ini teman-teman lihat Chow, dia diolah dulu, ya, diolah dulu dia eh, apa namanya untuk mereduksi ya fungsinya daripada obat-obatnya tersebut karena kayak paicu ini kalau kita nggak kuat dia ada yang bisa diare tapi kalau pakai chow jadi dia diarinya bisa dihilangkan apa untuk apa menghilangkan efek itu pada tubuh kita yang nggak kuat ya. Nah, kita lihat di apa Tung Xie Yao Fang ini kan dia untuk diare ya teman-teman ya. Tapi kita lihat obatnya nggak ada yang untuk diare. Lihat ada yang teman-teman untuk diare untuk menghentikan diare nggak? Nggak ada gitu loh. Tapi dia apa? Di sini ada apa? Dia untuk eh, melancarkan cinya, menyeimbangkan cinya ya. Dan di sini dia dilihat ya dilihat ya seperti eh, Chow Pai Chu ya. Chow Pai Chu-nya lumayan besar-besar dia di sini. Dia untuk tonifikasi limpanya. Gitu. Ya, Chow Pai Sao dia menyeimbangkan fungsi livernya, ya fungsi hatinya. Ya, nah terus Chow Chen Pi melancarkan ci limpanya. Jadi dia benar-benar untuk melancarkan ci limpanya gitu. Ya. Nah, terus di sini Fang Feng. Nah, Fang Fengnya ini dia apa? Bisa menyeimbangkan
qi, liver dan limpa, dan menghentikan diarinya. Ya, nah dia di sini karena Fang Feng ini kenapa karena Fang Feng ini lumayan lumayan ini ya, lumayan netral gitu loh. Ya, nah dia di sini juga fungsinya karena apa? Dia tidak hangat dan tidak dingin dia di sini. Ya, dan dia itu bisa menginikan lembab, mengakumulasi lembab juga. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi ini bisa lihat untuk apa diare karena ada gangguan emosi atau eh, dengan gejala fisikis lah itu bisa dipakai gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia kan nggak obat-obatnya ini nggak ada nih yang bisa menghentikan diare gitu ya. Nah, yang teman-teman bisa lihat, tapi dia menyeimbangkan limpa dan livernya dia di situ. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini yang terakhir untuk yang mediatif ini kita pakai usus dan lambung ya. Jadi di sini ada usus dan lambung ya, ada usus dan lambung. Jadi kayak tadi kita udah sawyang, teman-teman udah tahu apa sawyang kita harus hati-hati karena apa? Sawyang itu dia setengah dalam, setengah luar. Nah, di sana gejalanya ada dua-duanya dan itu harus kita perhatikan. Dan kemudian ke liver itu juga lumayan kompleks di mana dia bisa ada sedasi dan tonifikasinya juga ada di sana. Ya, jadi itu yang kita perhatikan. Nah, di sini kita media penyeimbang usus lambungnya. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat. Ya, yang pertama Pansia Xiexin Tang. Ya, racikan Pansia Xiexin. Ya, atau kalau ini ya Pansia Xiexin Tang. Ya, nah ini teman-teman juga ada di Sanghanlun dikatakan. Ya, jadi sebenarnya secara umum untuk formula itu kebanyakan menggunakan Sanghanlun sebenarnya. Ya, secara umum. Ya, dikatakan di sini Sanghanlun hari kelima dan keenam ada muntah dan demam, merupakan dari tanda sindrom Cai-Hu, ya Cai-Hu Tang. Namun ada kesalahan dia di sini, diberinya pencahar, ya, maka ini panasnya atau apanya hilang, tapi sindrom Cai-Hu-nya itu masih ada, gitu loh, ya. Jadi makanya karena ada gunakan lagi Cai-Hu, ya. Tapi bisa digunakan lagi Cai-Hu, maksudnya seperti itu, ya. Terus walaupun sudah mengkonsumsi obat pencahar tidak terjadi perubahan, maka akan timbul gemetar, demam, berkeringat dan penyakit sembuh. Ya, tapi kembung dia ada kembungnya, dia masih ada tapi tidak sakit. Nah, ini merupakan P. P itu apa? Dia kembung penuh gitu loh perutnya. Ya. Tidak dapat diobati dengan rebusan Cai-Hu. Jadi dia apa? Karena dia gejalanya pertama sawyang, gejala Cai-Hu yang dimana Sanghanlun 5 sampai 6 diobati, dia salah menggunakannya, harusnya pakai Cai-Hu, dia pakai pencahar. Nah, karena enggak di situ ada sebagian yang menghilang gejalanya, tapi sindrom Cai-Hu-nya masih ada. Bisa kita menggunakan Cai-Hu lagi, ya. Nah, setelah Cai-Hu itu ada lagi, tapi dia apa nih? Dia sudah pencahar tadi dia sudah ada laksatif, terus Cai-Hu-nya juga ada, tapi nggak ada perubahan, malah timbul gejala yang lain. Nah, itu maka teman-teman di sana di dalam kitab kuno itu dikatakan kalau salah aja udah ada tuh gejala lain yang akan timbul seperti demam, berkeringat, penyakitnya penyakit sembuh, tapi dia ada kembungnya. Jadi ada kembungnya di ulu hatinya. Tapi di sini dia nggak, makanya rasa nggak nyaman aja, sakit enggak, tapi nggak nyaman terasa penuh aja dia di sini, ya. Nah ini nggak bisa lagi pakai Cai-Hu gitu loh. Jadi dia udah gejala Cai-Hu-nya udah hilang, tapi dia timbul penyakitnya karena ada pencahar tadi, timbul penyakitnya yang menyebabkan Pi tadi. Pi itu penuh rasanya di ulu hati gitu. Nah itu nggak bisa lagi pakai Cai-Hu, tapi pakai apa? Ini Pansia Xiexin Tang ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kesalahan dalam memberi obat akan terjadi. Jadi penyembuh sebagian sakitnya akan sembuh, tapi ada penyakit baru yang timbul. Itu dijelaskan seperti itu sebenarnya. Dan di sini dijelaskan adalah rasa penuh nih, penuh di ulu hatinya. Nah ini nggak bisa pakai Cai-Hu lagi, tapi pakai Pansia Xiexin Tang.
Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini karena apa nih? Nah, ini dijelaskan nih mekanismenya. Karena patogen panas di sauyang ya, dia karena salah tadi nih, salah mendiagnosa. Karena ada panas dia pakai pencahar. Ya, dia pakai pencahar. Pakai CCIAO itu ya, pakai yang pencahar laksatif tadi. Nah, di sini karena salah dia akan melukai yang limpanya ya. Yang limpanya akan ada ya. Nah, ini dia harusnya kan yang ini harusnya menggunakan Caihu tadi ya, Caihu. Tapi karena dia merasa ini ada panasnya di ini, dia merasa itu adalah Yangming. Dia pakai pencahar. Nah, karena salah itu dia apa? Dia akan melukai yang limpanya. Ya, jadi terjadi tuh. Nah, terjadi apa nih? Ada pahit dan dingin terjadinya karena dia melukainya. Karena pencaharannya ada banyak pahit dan dingin sifatnya. Akhirnya melukai yang limpa. Ini yang daripada yin yang ya. Bukan melukai yang limpa tapi yang daripada yin yangnya. Nah, di sini karena dia menggunakannya apa eh, eh, herbalnya yang dingin dan pahit tuh, makanya akhirnya di sini karena dia nggak bisa terobati ya, di sini malah patogennya semakin patogen panas yang ada tadi dari atas ke bawah sini, akhirnya karena obatnya dingin, dia patogen panas dan dinginnya akhirnya berikatan tuh, jadi menyatu dia, akhirnya terjadilah terjadi kembung ini, terjadi perasa perut penuh ini. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Jadi mekanisme untuk obat pansiasisintang ini ya ini tadi. Dia karena patogen sauyangnya salah pengobatan, di mana dia lihat panas dan di situ terlihat seperti Yangming. Pakailah dia pencaharnya. Nah, pencaharnya dia obatnya sembuh tapi dia melukai yang limpanya. Ya, melukai limpa sehingga apa nih? Karena dia obat yang dipakai dingin pahit dan dingin, akhirnya panasnya belum hilang, tapi patogen dingin dan panas dan dinginnya berikatan sehingga terjadinya pi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini dilihat. Nah, karena dia patogennya dingin dan panas berikat. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ya, terjadi gejala apa nih? Nah, panas ke atas menyebabkan mual muntah, dingin ke bawahnya dia menyebabkan diare dan perutnya berbunyi. Nah, dia bisa pakai seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi jangan sampai salah. Makanya saya selalu mengatakan jangan salah dalam menggunakan formula karena bisa terjadi penyakit yang lainnya. Gitu, ya. Nah, dia gejalanya mekanismenya penyakitnya untuk menggunakan pansiasisintang itu seperti ini. Ya. Nah, di sini dikatakan pemeriksaan fisiknya apa? Selaput lidahnya tipis, kekuningan, merata, nadinya licin. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat ada stagnan C-nya di sini. Gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat dan di dalam sini kan mual ke atas bawah tapi di sini ada kembung nih. Di tengahnya sini ada kembung. Ya, nah itu yang teman-teman bisa mekanisme dan gejala daripada untuk penggunaan pansiasisintang ini. Ya, itu yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini komposisinya. Ini komposisinya dia karena mual muntah lebih utama dan teman-teman bisa lihat dia bisa ke limpa lambungnya terlihat dan bisa dilihat nih di sini ya. Pansiasisintang ini dia ada tonifikasi dan panas dan dia ada untuk membuang panas dan lembab. Ya, jadi dia ke bawah nih, yang untuk ke bawah nih ditonifikasi ya dan dingin sifatnya ada nih ronsen ya. Ini ada ronsennya, ada sekancaunya, ada tacaunya, ada kanciangnya. Ya. Ini untuk keadaan defisiensinya dia di sini. Ya. Kemudian kita lihat ada membuang panas dan lembabnya. Ya, jadi dia mensendasi dingin mensendasi dia di sini. Ya, nah di sini ada Huanglian. Dia untuk menginikan dinginnya, ya dingin dan lembabnya Huangqin dan Pansia untuk lembab dan dahaknya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat. Ya, untuk dia bagian atasnya nih. Ini untuk bagian atas dan ini untuk bagian bawahnya.
Nah, seperti itu. Jadi ke atasnya dia membuang lembabnya, ke bawahnya dia untuk sedasinya, ya, untuk tonifikasinya. Ya, karena nanti teman-teman lihat dia di sini. Ya, dia melukai yang limpanya sehingga patogen panas berikatan. Nah, ini. Jadi dia kan yang panasnya dia ke atas, yang dinginnya ke bawah. Nah, dia seperti itu. Dan ini dia apa komposisinya. Tuh, ya. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat di sini, ya. Nah, ini karakteristiknya, racikannya. Kombinasi penggunaan herbal bersifat panas dan dingin untuk menyeimbangkan yin dan yang dalam tubuhnya. Ini teman-teman bisa lihat ginseng, kancing ini kan dia panas nih, gitu ya, ginseng, eh, kanciang gitu ya. Ini ada panasnya. Nah, di sini ada dinginnya dia di sini untuk menyeimbangkan yin dan yangnya di dalam tubuhnya. Gitu. Ya, dan dia di sini karakteristiknya apa? Gabungan herbal tonifikasi dan sedasi. Ya, nah ini dia lihat gabungan tonifikasi, ya ini tonifikasi, ini dia sedasinya, ya. Kemudian di sini perpaduan herbal bersifat pedas, pahit untuk mengembalikan sirkulasi qi yang normal. Nah, jadi dia perpaduan nih teman-teman dari apa pedas pahit, ya. Kita lihat Huang Lian itu pahit dingin dia di sini, apa? Dia ada pedasnya dia di sini. Jadi dia perpaduan nih, perpaduan untuk mengembalikan qi normalnya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat dan ini tugasnya ya. Jadi kita lihat di sini kita sudah untuk mediatif itu ada pengobatan untuk sawyang, untuk mediatifnya organ limpa, liver dan limpa, hati dan limpa, kemudian ada lambung dan usus. Nah, itu ya teman-teman harus perhatikan dan dalam penggunaan ini harus benar-benar diperhatikan karena dia apa kompleks gejalanya sehingga jangan sampai salah gitu loh ya. Jangan sampai salah karena kalau salah nanti ada sakitnya yang lain di mana nanti teman-teman harus lagi buka resep yang lain lagi untuk apa mengembalikan fungsinya gitu ya. Nah, ini tugasnya yang apa yang harus nanti dikerjakan juga ya. Jadi ada kasusnya juga di sini. Ya, mekanisme sindrom dan bagaimana itu juga dilihat ya. Nah, untuk mediatif kita sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kita masuk untuk ini. Kita masuk sedikit purgatif apa? Karena masih ada waktu ya. Karena purgatif ini atau apa namanya? Panas ini banyak, teman-teman. Ini banyak sekali karena dia nanti panas itu bukan hanya istilahnya bukan hanya satu untuk panas aja, tapi dia ada beberapa jenis. Karena teman-teman tahu waktu apa herbal pembersih panas pun ada 5, ya enggak? Ada 5 ininya. Nah, di sini juga kita lihat dia juga ada apa? eh kita lihat juga di sini nanti ada macam-macamnya obatnya. Dari levelnya ada di mana aja. Ya, nah ini cingre atau purgatif kita sebutnya. Ya, nah ini yang teman-teman bisa lihat, ya bisa lihat dan ini bisa nanti akan banyak dipakai nih. Cingre ini akan banyak dipakai karena apa? Dia akan udah masuk ke organ dan masuk ke level dan banyak dia apa panas itu kan akan banyak ke penyakit-penyakit itu dia banyak dan ini yang harus teman-teman juga perhatikan ya. Jadi salah satu yang diinikan ya. Nah, ini yang teman-teman saya ingin uh, tanya nih apa untuk semua sebenarnya bisa adik-adik reguler juga bisa kalau jawab ya. Jawab nih tanya penyebab terjadinya sindrom panas ya sindrom panas itu apa aja sih dan bagaimana gitu. Jadi kan teman-teman tahu tuh ada sindrom panas begini-begini, tapi ada terjadinya bagaimana sih dia? Penyebab terjadinya sindrom panas itu bagaimana? Ekses yang, Hmm, defisiensi yin, hmm, terus stagnasi qi. yang lain? Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman. Yang Excel
Ya, terus serangan dari luar, Bu, yang Ya, jelas. jadi dia ada dua. Jadi Ya, penyebab luar dan penyebab dalam. Jadi teman-teman harus tahu itu emang tadi dia karena yang ekses dan segala macam benar. Tapi kita lihat ada dua penyebabnya, ya penyebab dalam dan penyebab luar. Itu yang harus teman-teman perhatikan, ya. Bisa jadi dia karena penyebab dalam itu patogen panas langsung menyerang ke organ di dalam, ya itu bisa terjadi. Jadi langsung menyerang ke dalam yang menyebabkan apa misalnya dia dia banyak kalau patogen panas langsung menyerang ke organ dalam itu biasanya banyak pada organ apa. Tahu nggak pada patogen panas langsung menyerang ke dalam itu biasanya ke organ apa? Paru-paru, Kemudian Liver. paru-paru, ya. lambung, jadi kalau di sini Iya, sama patogen lambung. panas langsung menyerang organ dalam. Kenapa dia paru-paru dan lambung? Melalui Karena apa dia? berhubungan, kalau paru-paru melalui dari udara, pori-pori, Udara dan makanan. Darah dan makanan. Jadi patogen panas langsung menyerang organ dalam itu bisa melalui apa? Karena dia apa? Berhubungan keluar dengan mulut dan hidung. Itu masuk dia ke sana. Jadi itu yang bisa langsung membuat patogennya masuk gitu loh. Itu yang mekanismenya seperti itu yang teman-teman harus pahami. Ya dia bisa makanan dan segala macam. Tapi apa dia hubungannya langsung apa melalui mulut? Kalau lambung melalui mulut, kalau paru-paru dia melalui hidung. Nah itu yang teman-teman harus pahami dia di sini. Ya. Kemudian patogen lain yang berubah menjadi panas dan masuk ke dalam organ. Nah ini bisa banyak nih teman-teman. Contohnya apa nih? Patogen lain yang berubah menjadi panas dan masuk ke dalam organ. Ada nggak? angin, Bu. Sudah. Apa? Lembab, Kemudian, Berubah menjadi panas. kemudian apa selain lembab? Defisiensi C berubah menjadi panas. Patogen lain, bukan defisiensi C. Kalau defisiensi kan patogennya apa nih? Nah, di sini teman-teman kalau dikatakan patogen lain, jadi tadi lembab, benar. Jadi akhirnya lembab stagnan menjadi panas. Atau Iya. dia juga apa dingin yang berubah menjadi panas. Kalau dia udah perlu dingin banget, dia akan berubah menjadi Dingin panas. ekstrim, Gitu ya. kan? Nah, seperti itu tuh yang teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mereka patogen lain yang berubah. Jadi apa tuh? Jadi bukan sindrom C. stagnan memang benar, tapi itu kan C. stagnan dia udah menjadi mekanisme. Tapi kita lihat patogennya apa nih? Gitu. Itu yang teman-teman harus pahami, ya. Nah, jadi bisa jadi tadi Sumbatan lembab, dahak juga ya. bisa, Bu, ya. Ya bisa dan dingin dia bisa terjadi. Nah, bisa jadi gabungan antara patogen lembab dan panas misalnya atau yang lainnya tuh bisa terjadi patogen. Nah, itu yang terjadi. Atau fungsi daripada organ yang menjadi yang abnormal. Jadi fungsi dari livernya, dari ginjalnya misalnya itu bisa terjadi. Itu yang terjadi di dalam. Ya, bisa jadi fungsinya abnormal misalnya tadi fungsi ginjalnya yang terjadi defisien. Nah, itu bisa. Jadi kalau ini patogen, tapi kalau fungsi baru fungsinya misalnya terjadinya fungsi ginjal yang yin-nya, ya kan? Menjadi defisien gitu kan. Nah, itu bisa terjadi. Jadi itu yang kita lihat. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan gitu. Kalau patogen bagaimana, fungsinya bagaimana gitu ya. Nah, itu yang jadi kita dalam menjelaskan nanti juga bisa enak tuh kita menjelaskan ke masyarakat atau orang-orang tertentu yang bertanya gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus pahami di situ ya. Nah, itu yang penyebab dalam di sana. Nah, kalau penyebab luar itu bisa gangguan emosi yang abnormal terkungkung. Jadi terkungkung sehingga menghasilkan panas. Nah, itu tadi karena emosi dia masuk yang berlebihan akhirnya terkungkung tuh di dalam. Akhirnya menghasilkan panas. Nah, itu bisa terjadi. Ya, nah itu yang bisa bisa terjadi misalnya dia stres ya atau banyak pikiran.
yang menyebabkan Qi stagnan, menjadi stagnasi Qi dan terjadinya panas di sana. Seperti itu ya. Nah, itu yang teman-teman bisa pahami untuk terjadinya dia sindrom panas di dalam, yang dimana nanti formulanya bagaimana sih gitu ya. Nah, Izin, ini Bu. kita lihat jenis sindrom panas. Izin, Bu. Izin tanya, Bu. Ya, tanya silakan. Bu, tadi katanya gangguan emosi, tapi kok bisa dibilang penyebab luar ya? Saya rada bingung. Kan dia Ya, stres dan Kenapa bukan menyebabkan iklim gitu? Iklim apa? panas itu kan memang dari luar. Iya, saya juga tapi kan mikir stres kan gitu ya, Bu. stres apa itu kan dari luar. Kalau emosi Gangguan dari emosinya dalam dari kan? luar kan. Stres dan banyak Bukannya pikir itu luar dari dalam luar. itu PPL, PPD itu tuh, Bu. Iya. Kalau patogen itu kan justru dari luar. Misalkan terpaan sinar matahari yang terlalu panas atau Nah, apa ya. gitu. Kalau Sedangkan cuaca emosi gitu itu kan malah keluar. masuk dalam kan gitu. Yang selama ini loh yang setahu kami, Bu. Ya, jadi gini. Kali gini karena apa ini kan? Ini kan yang masuk ke dalam jadinya, gitu loh. Jadi bukan karena apa? Di sini panasnya nanti kita akan berbeda nih, Pak. Panasnya bukan lagi panas yang PPL angin apa segala macam. Sekarang saya nanya, apakah PPL angin dia masuk ke sini berubah menjadi panas? Enggak kan, yang kita sebut tadi dahak. Dahak apakah dari ini? Dahak yang berasal dari dalam. Lembab yang berasal dari dalam, bukan lembab yang berasal dari luar. Gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Makanya dia dalam. Jadi berat dari dalam yang ini kan. Kalau penyebab luarnya di sini kita gangguan emosi karena apa? Emosinya karena dia stresnya. Stres kan dia karena pekerjaan dan apa kan dari ini, bukan dari dalamnya langsung terjadi. Gitu loh. Itu yang dimaksud. Ya. Bukan seperti itunya. Yang di sini terjadinya seperti itu. Ya. Oh, Baik, baik. iya, Bu, baik, Bu. Nah, ini kita lihat seperti ini. Ya. Jenis panas sindromnya. Nah, ini kita lihat. Ya. Dia ada yang bersifat defisien, ada yang ekses. Ya. Ini berdasarkan yin yang-nya. Ya, ekses dan defisien. Defisien bisa berarti yin defisien gitu kan. Menjadi yang ada menghasilkan panas gitu ya. Nah, baru ada penyebab luar lain lagi nih. Gitu ya. Luar dan dalam. Nah, ini kita udah paham. Nah, ini kita lihat lagi nih. Kita harus paham ini di sini. Kita lihat di sini saya menggambarkan Qi Yin darah. Ya, ini berdasarkan tahapannya yang berdasarkan kalau ini kan dia berdasarkan tahapan Wenping, ya, penyakit panas nih. Ya. Tapi kalau Sang Hanun kan dari Taiyang, Yangming, gitu, Shaoyang, Yangming dan seterusnya, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau ini ya Qi Ying dan darah. Nah, teman-teman ada nggak ngelihat ini? Kalau di sini kan ada levelnya nih. Untuk teman-teman yang RPL atau yang reguler juga udah tahu harusnya, karena yang reguler udah belajar diagnosa. Kenapa ini ada yang kurang satu levelnya nggak? Qi Iya, Ying ada darah. W-nya Kenapa nggak W ada. nggak dimasukin ke sini? Kepikiran nggak? Kenapa W nggak dimasukkan ke sini? W level nggak masukin ke sini? Apa ya? Karena ada nggak? Ada yang tahu nggak? Karena masih di permukaan, Bu. Nah, itu tadi. W itu dia masih di permukaan dan dia nggak masuk ke dalam formula ini. Dia masuk ke formula yang awal tuh, diaforetik. Ya kan? Nah, dia masuk di situ. Makanya dia nggak masuk ke sini. Jadi ini nanti tahapannya itu akan kita lihat nih. Dan ini teman-teman harus tahu nih. Di level Qi itu bagaimana, Ying dan darah bagaimana, Chang bagaimana, Fu bagaimana. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya. Nah, ini Karena jadi sudah kalau ke W, formula ya, Bu, ya, ini, Bu, ya. W kan dia permukaan, piau. Di mana Iya, tapi ini kalau hubungannya pembolongan sindrom, dengan yang diaforetik, berkeringat. Kalau ini malah nanti dia udah berkeringat. Kalau kita kasih diaforetik lagi, dia malah jadi dehidrasi. Bener nggak? Gitu. iya, ya, betul, Ya Bu. kan? Nah, ini jadi teman-teman harus pahami di sini. Ya. Nah, harus pahami di sini. Karena apa nanti? Nanti kita lihat di sini nih.
jenis sindrom panasnya. Karena nanti teman-teman akan lihat racikan purgatif Qi. Ini ada panasnya di level Qi. Ya. Ini panasnya di level Qi nih. Ya kan? Ini di level Qi. Gitu. Nah, apa gejalanya? Nanti kita lihat satu-satu. Nanti yin darah nih levelnya di yin dan darah. Nanti ada bedanya nih antara yin dan darah, ada juga bedanya. Teman-teman harus paham. Nanti yang keracun. Nah, sindrom racun ini biasanya dia panasnya lumayan tinggi dan tapi akut sifatnya. Dia jarang yang kronis gitu. Ya, jadi racun. Nah, ini dilihat. Jadi dia Qi dan darah. Nah, kita lihat dia ada Qi dan darah. Jadi di level Qi dan di level darah bersatu. Nah, itu dia juga ada, nanti kita lihat bagaimana dia ini. Ya, nanti dia di organ dalamnya. Nanti ada defisien panasnya. Nah, defisien panas ini di yin defisien. Tapi yin defisien yang bagaimana? Yang menghasilkan panasnya lebih. Gitu. Ya, nah itu yang teman-teman bisa lihat. Jadi ini nanti akan jenis-jenisnya akan berbeda dan teman-teman akan melihat. Ya, nah kita lihat di sini nih. Karakteristik sifat dan penyakitnya. Ya, di sini kita lihat panas dalam. Jadi panasnya itu di dalam, nggak di luar lagi teman-teman. Makanya dia dari dalam tadi. Yang kita lihat dari dalam itu apa organ tadi patogennya itu udah masuk ke dalam. Jadi bukan di permukaan lagi. Makanya tadi itu dalam dan luar. Luarnya karena kerjaan, emosi dia di situ. Gitu. Ya, nah itu yang dikatakan di situ. Kenapa? Karena panasnya di dalam, bukan lagi di luar. Ya. Dan dia di sini akan melukai cairan tubuh. Nah, itu jadi cairan tubuh akan terluka dan akan terjadi kering. Ya, dia terjadi kering. Nah, nanti dia akan ada sindromnya apa yang kita lihat, ya. Sindrom dalam. Ya, sindrom dalam dan sindrom panas. Kita lihat di sini dan dia ada ekses dan defisien. Nah, itu nanti kita lihat nih dari ini. Dari yang ini tadi ini ada yang ekses defisiennya akan teman-teman lihat. Yang mana dia? Ya. Itu yang teman-teman lihat dan pengobatannya ada dia pembersihan, ya, pembersihan dan xia dia xia. Jadi qing xia. Jadi dia ada membersihkan panasnya dan dia dikeluarkan lewat feses atau urinnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini yang dikatakan karakteristiknya seperti itu. Dan kembali kita harus memperhatikan ini. Ya. Kita harus benar menentukan sindromnya dengan tepat. Nah, ini teman-teman harus paham nih. Saya selalu mengatakan ini sindromnya harus tepat. Karena apa? Tadi yang kita lihat di mediatif. Dia harusnya menggunakan cai hutan. Ya. Xiao cai hutan. Tapi karena kita melihat dia ada mual, muntah, terus dia ada BAB-nya nggak normal, kita pakai dia sindrom Yang Ming-nya. Dia pakai pencaharnya, penurun panasnya. Akhirnya terjadi apa? Terjadi penyakit yang lain gitu kan. Jadi gejala yang lain hilang, tapi gejala daripada sindrom Shaoyangnya masih ada. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi teman-teman harus lihat. Jadi ini jadi ini harus diperhatikan. Sindromnya harus tepat. Dan sekali lagi, kita sebagai sebagai yang mengobati manusia. Nah, itu yang selalu teman-teman harus ingat. Sebagai tenaga kesehatan kita harus ingat bahwa yang kita pegang adalah manusia. Jadi ini harus kita perhatikan. Sindromnya harus tepat. Jadi jangan asalan lagi. Ya, sindromnya harus tepat. Ya, jangan sampai sindromnya nggak tepat yang akhirnya terjadi yang saya bilang ada yang hilang gejalanya, tapi gejala utamanya tetap ada di sana dan malah akan akhirnya menyebabkan patogennya itu terikat, ya. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Terus tentukan letak patogen atau sindromnya. Jadi kan ini sindromnya harus tepat, letaknya ada di mana dan patogennya apa yang di sana. Nah, itu yang teman-teman harus benar-benar dipahami, ya. Terus perhatikan sindrom panas semu dan panas sejati. Jadi apa? Di sini kita harus melihat. Jadi dia benar-benar panas semu, panas sejati atau panas semunya. Karena itu akan berbeda penyakitnya. Karena panas semu, dia kita kasih obatnya panas semu itu kita kasih obatnya yang lebih dingin, itu sama aja
Bohong. Karena apa? Panas semu. Sebenarnya di dalamnya adalah dingin. Yang karena udah berubah menjadi panas. Jadi kita jangan sampai memakai yang terlalu dingin pula obatnya. Gitu loh. Nah, itu yang teman-teman perhatikan. Jadi itu benar-benar harus memerhatikan tuh. Ya. Nah, kemudian karena apa? Lindungi organ lambung dan cairan tubuh atau CIN karena materia medika yang banyak digunakan, herbal yang banyak digunakan tuh bersifat dingin, pahit dan kering sehingga mudah melukai lambung ya dan cairan tubuh dan tidak boleh dikonsumsi terlalu lama. Nah, ini yang teman-teman lihat. Jadi nggak boleh terus-terusan. Jadi kalau sudah ini apa panasnya hilang dan gejala utamanya hilang, itu bisa kita kurangi penggunaan herbalnya dan atau kita hentikan. Ya, karena apa? Karena dia akan mempengaruhi karena dia bersifat dingin, pahit dan kering. Ya. Jadi jangan sampai nanti akhirnya dingin yang bertubuhnya di dalam ada kering cairan tubuhnya. Gitu. Ya, itu yang teman-teman perhatikan. Jadi dalam pengobatan ini kita harus benar-benar penggunaan formula, sekali lagi saya mengatakan formula jangan sampai asal memberi. Tapi gunakan, perhatikan sindromnya, perhatikan patogen yang adanya, dan bagaimana kita tetap harus melindungi limpa lambungnya. Jadi tetap itu menggunakannya, dan kita tetap penggunaannya itu yang kita harus perhatikan. Dosis penggunaannya juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai asal menggunakan. Itu yang harus diperhatikan. Kalau sekali lagi karena apa? Kita manusia yang kita yang kita obati, ya, makhluk hidup yang kita obati, seperti itu, ya. Nah, izin tanya, Bu. Ya, silakan. Bu, panas semu sama panas kosong sama panas palsu itu sama apa beda, Bu? Kalau panas kosong saya nggak tahu ya Pak ya, tapi panas semu dengan panas apa tadi satu lagi itu sama Pak. Palsu. Ya, panas palsu itu sama. Oh, sama. Ya, tapi panas kosong saya nggak pernah mendapat istilah itu. Ya, yang kita ini Kak. Ini karena udah waktunya ini, nanti malam kita lanjutkan untuk purgatif ini, karena kita akan banyak nih nanti gejalanya yang harus kita perhatikan, ya, dan perbedaan-perbedaannya. Jadi itu yang kita lihat. Jadi nanti malam kita sudah masuk nih klasifikasi masing-masingnya, ya, masing-masing daripada herbalnya, formulanya, seperti itu, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita ini kita malam nanti kita masuk masing-masing formula yang akan digunakan, dan itu teman-teman juga kita harus perhatikan. Jadi sekali lagi penggunaan formula kita jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Dan kalau di TCM ya, saya kenapa bilang TCM karena kita belajar TCM itu sudah jelas tercatat di buku-buku kunonya pun tercatat kita nggak boleh sembarangan. Karena dalam salah pengobatan itu akan ada efek sampingnya. Dan akan ada gejala lain yang timbul. Ya. Iya, Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau enggak nanti kita melanjut nanti malam ya. Nanti malam terus minggu depan kita ujian. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita sampai di sini untuk siang ini. Nanti malam kita lanjutkan. Kita mau 6:30 apa jam 7:30? Teman-teman maunya yang apa nih? 7:30. Ya, oke, baik. Kalau gitu untuk siang ini sampai di sini. Nanti malam kita bertemu lagi ya. Terima kasih. Selamat selamat siang semuanya ya. Selamat siang, Bu. Ini ya. Selalu. Siang, Bu. Terima kasih.